Nah, kali ini kita akan bahas satu set TO penalaran matematika. Ini diambil dari TO yang ke-6 Bible Intent. Nah, sebelum nonton, teman-teman bisa cek dulu link yang udah saya sematkan di kolom deskripsi. Di sana teman-teman bisa unduh dulu modulnya dan coba dulu kerjain sendiri. Ya, jangan lupa juga like, share, dan subscribe-nya ya. Langsung aja di sini kita bahas untuk soal nomor 1. Nah, ini ada teksnya panjang, jadi supaya nggak buang waktu, supaya lebih menghemat waktu, kita langsung ke kalimat pertanyaannya ya. Soal nomor 1 itu jika panjang bayangan Sarah itu 8 meter, yang ditanya tinggi tiang lampu. Nah, ini lihat ya, kita pakai informasi yang ada di soal. Nah, sekarang gini, ceritanya itu Sarah tinggi badannya 1,6 meter. Pokoknya kalau nemu angka, yaitu berarti nanti bakal jadi data gitu ya. Berdiri sejauh 12 meter gitu ya. Nah, terus udah gitu di sisi lain di depan tiang lampu dipasang 2 tiang di titik A dan B untuk menyangga sebuah papan pengumuman berbentuk persegi panjang, yaitu CDEF. Jarak tinggi pengumuman ke tiang lampu itu AL sama BL itu 6 meter ya. Terus juga di sini tinggi papan pengumuman itu CF ya, 3 meter sama lebarnya 5 meter. Berarti ini informasi penting nih. AL sama dengan BL 6 meter. Tinggi papan pengumumannya CF sama dengan 3 meter. Terus lebarnya CD itu 5 meter. Dan AE sama dengan BF sama dengan 8 meter ya. Di sini panjang bayangan Sarah 8 meter. Langsung aja ya kita ke kalimat soal pertanyaannya. Yang ditanya kan tinggi tiang lampu. Berarti lihat nih, saya gambar lagi dari sini. Ini tiang lampunya ya. Ini yang saya tebelin nih. Nah, ini kayak gini kan. Nah, lihat ini ada segitiga. Kita pindahin aja sih segitiganya biar nggak pusing ya. Nah, ini lampu. Terus udah gitu ada Sarah di sini. Si Sarahnya tinggi badannya itu 1,6 meter. Jadi saya gambar dalam bentuk segitiga aja ya. Nah, ini si Sarah punya tinggi badan tuh 1,6. Panjang bayangannya tuh dari sini ke sini kan. Nah, itu tuh 8 meter. Ya. Terus udah gitu yang ditanya tinggi tiang lampu, ini berarti kita misalin aja T. Ya. Apalagi nih yang dikasih tahu. Udah gitu Sarah dengan tinggi badan 1,6 berdiri sejauh 12 meter. Sejauh 12 meter dari si lampu itu ya, dari lampu nih. Nah, tinggi dari tiang lampu maksudnya. Jadi ini nih sejauh 12 meter. Nah, ini segini tuh 12 meter gitu. Ini yang saya kasih warna merah ini 12. Nah, jadi lihat ya, segitiga yang kecil itu teh sebangun sama segitiga yang besar gitu. Ya. Jadi yang ditanyakan itu tinggi tiang lampunya ya. Tinggi tiang lampunya saya umpamain aja T gitu, T. Nah, jadi kalau misalnya 1,6 itu kan sisi yang tegak pada segitiga kecil. Kalau di segitiga besar mah ini sama dengan T. Terus kalau segitiga yang kecil punya sisi yang tidurnya mah 8. Kalau segitiga yang besar berarti semuanya kan 8 sama 12 tuh 30. Gitu ya. Ya ini coret aja. Ya yang ditanya kan tinggi tiang lampu di sini. Sorry 30 lagi bukan 30. Ketang ini berapa nih? 12 tambah 8. 20 ya. Nah, jadi ini dicoret aja nih. Ini bagi 1,61, ini 5 gitu. Terus udah gitu ini coret. Ini 1, ini 4. Berarti 4 kali 1 si tingginya 4 meter gitu ya. Tingginya 4 meter. Nah, jadi soal nomor 1 mah jawabannya yang C tuh, ya. Nah, soal nomor 2, misalkan tinggi tiang lampunya 12 meter. Terus kalau Reza yang tinggi badannya 1,6 berdiri di depan tiang lampu, punya bayangan 8 meter, yang ditanya jarak Reza dari tiang lampu berapa. Berarti gambarnya saya pakai lagi yang ini ya.
Lihat saya pakai gambar yang ini, cuman saya hapus-hapusin aja sih itunya. Si data-datanya. Nah, tinggi tiang lampu sekarang kan udah dikasih tahu 12. Jadi nanti kita ganti tuh data-datanya. Nah, tinggi tiang lampu tuh yang mana nih? Yang ini kan yang paling panjang kalau dari segitiga yang ini mah. Tinggi tiang lampu teh 12. Berarti nanti kita isiin sisi yang tegak pada segitiga besar ini 12. Terus tinggi badan 1,6 kan. Nah, udah gitu bayangannya 8 meter nih. Bayangannya 8 meter. Gitu ya. Ini 1,6. Saya tulis segini ya. 1,6. Terus bayangannya berarti yang hitam nih. Si segitiga ini 8. Nah, yang ditanya kan jarak si Reza dari tiang lampu. Berarti kita nyarinya si X-nya ini gimana gitu. Ya udah, segitiga kecil kita bandingin sama segitiga besar. Kalau yang kecil mah punya sisi yang tegak tuh kan 1,6. Segitiga besar mah 12. Jadi kita tulis di sini 1,6 sama dengan 12. Terus kalau segitiga kecil punya sisi yang tidurnya 8. Segitiga besar itu punya yang tidurnya berapa tuh? 8 tambah X ya. Nah, ini coret lagi. Bagi 1,61, ini 5. Ya. Jadi nanti kali silang tuh. Kali silang tuh gini, 12 kali 5 kan 60. Sama dengan 1 kali 8X nih yang ini. Kali 8 plus X maksudnya. 8 plus X. Nah, jadi si X-nya kan sama dengan 60 kurang 8 aja. Nah, berapa tuh? 52 ya. Ada nggak jawabannya? X 52 meter. Ya, berarti jawabannya nomor 2 itu T yang D gitu. Nah, terus yang ketiga, misalkan tinggi tiang lampunya 12 meter, panjang bayangan sisi atas papan pengumuman, aksen, F aksennya gimana? Nah, berarti saya lihat lagi ya gambarnya, saya butuh gambar yang di atas nih. Tinggi tiang lampu katanya 12, panjang bayangan sisi atas pengumuman, berarti yang ini ya. Aksen, F aksen tuh yang ini nih. Nah, ini nih. Ya, ini saya kasih warna merah nih. Nah, berarti kita kudu pakai segitiga yang mana nih kalau kayak gitu? Buat ngelihat kesebangunan ini. Yang coba ya, aksen, F aksen berarti ini kita tarik garis dulu aja ya, saya pakai yang ditanyakan panjang bayangan sisi atas. Nah, ini gitu ya. Nah, ini saya tarik garis lagi gini. Nah, ini ada segitiga tuh, segitiga kecil sama segitiga besar. Kalau dilihat dari samping mah, si aksen, F aksen ini, oh gini aja nih. Kita lihat nih, ini kan jaraknya ke tiang lampu tuh kan berarti AL-nya udah dikasih tahu nih, AL, AB gitu. Kebayang nggak sih ini AL sama segitiga ABL maksudnya gitu. Nah, ini sama saya ditebelin nih, pakai warna abu-abu. Segitiga ABL. Itu kan AL sama dengan BL. Itu 6 meter. Nah, ini 6. Terus BL-nya juga 6. Ini gambarnya leutik teuing ya, kecil teuing. Ya, terus jarak A ke B. Jarak A ke B-nya ada nggak di sini? AE sama dengan BF katanya, sama dengan 8 meter. Jadi saya gambar segitiganya yang kayak gini ya. Nah, ini saya kebawahin dulu cik ya, biar nggak ganggu gambarnya yang ini. Nah, jadi saya pengen gambar segitiga yang LE aksen, F aksen yang di bawah tuh. Nah, gitu. Ya, ini. Ini teh yang L-nya. Terus ini E aksen. Ini F aksen, gitu kan. Terus AB-nya di sini kan 6 meter tuh. AB-nya belum dikasih tahu ya. AE sama dengan BF.
sama dengan 8 meter. Berarti nanti kita pakai segitiga ini satu lagi gitu. Ini dulu satu-satu deh gambar segitiganya. Jadi biar nggak pusing analisisnya ya. Ini D aksen, C aksen. Nah, AL sama BL katanya 6. Terus CF-nya 3. Berarti pindahin tuh CF tuh 3. Oke, CF mah kayaknya itu masih belum butuh sih informasi itu. Terus lebarnya CD 5, berarti kalau CD, nah ini CD nih di sini. Kalau CD-nya 5 nih. Nah ini 5 berarti si AB teh 5 gitu. Ya. AB teh 5, nanti ini 5. Nah terus kita harus nyari ini kan E aksen, F aksen. Tapi kita butuh panjang AE minimal mah, AE aksen gitu. AE aksen, nah gimana nih buat nyari AE aksen pakai segitiga satu lagi ya tuh kalau gitu mah. Nah ya ini bentar ya, ini saya kopiin dulu gambarnya, nanti ini saya taruh dulu di sini deh, di bawah ya. Kayaknya kita butuh 2 segitiga nih teman-teman. Ya. Ini yang pertama buat nyari si AE aksen. Berarti lihat gerak ini ada segitiga lagi di sisi samping. Tapi ada gambarnya kecil tuh yang ini mah. Jadi rada susah buat ngelihatnya. Tuh. Nanti coba lihat di zoom aja lah di modulnya ya. Tuh lihat ada segitiga kan siku-siku. Saya gambar lagi deh. Nah itu segitiga ini. Makanya ini kudu sambil di download modulnya ya. Dilihat juga di sini. Nah ini L. Nah ini kan lampu nih. Saya lihat gambar segitiga yang samping tuh. Ini E. Terus udah gitu di sini kan ada ini A, terus ini E gitu ya. Dari A ke E berapa sih tingginya? 8 meter nih. A ke E 8 meter. Ini A ke E 8 meter. Terus apa lagi? A ke L ada nggak di situ? A ke L 6 ya. Terus A ke E. Nah A ke E nya nanti kita kudu cari gitu. Ya. Terus apa lagi ya di sini? Tinggi tiang lampu berapa? 12 meter nih. Tinggi tiang lampu teh berarti yang ini 12 meter. Ah, tuh ada 2 segitiga. Nanti si AE-nya kita cari dari sini. Dari segitiga kecil. Kan kita nanti mau nyari si panjang E aksen, F aksen. Ingat ya dari gambarnya ya. Ini saya copy dulu aja ke bawah. Nah ini saya copy di sini ya. Buat soal nomor 3. Ini gambarnya ada 2 segitiga gini. Kita tuh ujung-ujungnya mau kudu nyari si E aksen, F aksen. Ini berapa panjangnya nih yang saya warnain merah tuh. Nah, artinya kan di sini kita butuh AE gitu ya. Panjang A ke E aksen. A ke E aksen ini tuh E aksen nih. Cuman si kutipnya hilang. Dari segitiga yang kecil dulu aja. Yang sebelah kiri dulu maksudnya, yang ini. Berarti buat nyari A E aksen gimana? Misalin aja ini X gitu ya. Jadi kalau segitiga yang kecil mah punya sisi tegaknya kan 8. Kalau yang besar mah 12. Terus kalau yang kecil sisi yang tidurnya mah X. Kalau segitiga yang besarnya itu 6 tambah X. BTW ini ngerti ya, saya lagi bahas segitiga yang mana? Segitiga yang sebelah kiri gitu. Ya. Ini bagi 4, 2. Ini bagi 4, 3 gitu. Nanti kali silang. Ini kali ini sama dengan itu kali itu gitu. Jadi 3X sama dengan 12 tambah 2X. Nah, jadi si X-nya kan 12. Oh, X di sini tuh berarti AE aksen ya. Ini berarti 12. Nah, berarti segini teh 12 nih. Nah, ini 12.
Ya udah aja lihat nih segitiga yang kecil, ini yang kecil tuh. Itu bakal sebangun sama segitiga yang besar, berarti itu step keduanya. Jadi teh kita kudu ngebandingin lagi sekali lagi. Ya. Jadi kalau kalau segitiga kecil mah punya sisi yang tegaknya mah AL itu 6 ya. Segitiga yang besar tuh, yang LE aksen F aksen itu punya sisi yang miringnya kan 18. Nah, sekarang bandingin sisi yang tidurnya. Nah, ini kan sama dengan 5 dibagi X gitu. Nanti kita tinggal cari deh nilai X-nya berapa. Bagi 6 1, bagi 6 3 kan. Jadi X-nya berapa nih? 3 kali 5 mah 15 ya. 15 meter. Ada nggak tuh? Nah, berarti si X yang di segitiga E aksen F aksen tah yang ini. Ya, sama saya di hijauin nih. Ini yang kita cari. Nah, ini 15 meter itu panjangnya ya. Jadi nomor 3 itu tuh jawabannya yang A ya. Terus udah gitu apa lagi tuh? Soal nomor 4. Misalkan tinggi tiang lampunya 12 meter. Oke, tadi ya. Jika Reza yang tinggi badannya 1,6 meter berdiri di atas kursi yang tingginya 80 cm, jarak kursi ke tiang lampu adalah 10 meter. Bayangan Reza berapa? Tinggi tiang lampunya ini 12 meter, udah oke. Terus ini ada Reza nih. Katanya tinggi badannya 1,6 berdiri di atas kursi yang tingginya 80 cm. Ya. Nah, ini tadi tinggi tiang lampu kan 12 meter. Ini gini ya, saya masih ingat nih gambarnya gini nomor 4 ya. Ini kan tinggi tiang lampunya 12. Katanya Reza itu tinggi badannya tuh 1,6 berdiri di atas kursi yang tingginya 80 cm. Nah, ya anggaplah ini teh bangku gitu. Ya, ini bangku nih. Bangkunya jangan kayak gini, bangkunya kita kecilin aja, kita buat gambarnya kotak gitu ya. Nah, gini. Terus udah gitu ini si Reza nih. Reza tinggi badannya 1,6. Nah, ini Reza misalnya berdiri sini ya. Ya gitulah. Jarak kursi ke tiang lampu itu kan ini 10 meter. Nah, ini 10 nih. Udah gitu di atas kursi yang tingginya 80 cm. Oke, berarti yang ditanya bayangan Reza panjangnya berapa gitu. Oh, iya, ngerti. Ini kan harus gini. Nanti kita bikin lagi si segitiganya. Ini saya kecilin aja ya gambarnya. Biar muat. Nah, ini kan bayangannya. Bayangan mah kita tarik aja dari sini. Nah, ini kayak gini. Tuh, lihat, saya tarik ya ini ke sini. Si kursi juga punya bayangan. Satu lagi, ini saya tarik lagi ke sini. Nah, ke bagian bawahnya. Bagian bawah si Reza. Nah, gitu lihat ya. Tapi itu gambarnya kecil atau enggak sih segitiganya? Udah nih, saya zoom aja ya. Saya zoom lagi. Jadi yang bayangan Rezanya yang mana coba? Nih bayangan si Rezanya tuh yang ini gitu. Ini saya biruin nih. Tuh panjang ini berapa? Intinya mah gitu. Ya. Nah, gimana nih? Ini si Reza tuh tinggi badannya 1,6 berarti kan segini kita cari ya segitiga yang ini dulu deh. 1,6 tambah, kalau 1,6 ditambah 0,8 itu kan 2,4 ya nggak? Ya 2,4 nih segini. Nah, itu yang saya biruin teh 2,4. Nih gini. Jadi nanti
kita kudu bandingin dulu. Ini pertama ya, ini saya lihat segitiga yang biru. Nanti saya hapus lagi ya warnanya ya. Sama segitiga yang gede itu yang putih. Ya. Nah, ini saya bandingin ya segitiga yang birunya. Ini kan 2,4 tahu nih. Nah, ini 2,4. Nah, berarti kita cari panjang ini berapa nih nanti. Yang saya kasih warna hijau. Nah, ini tuh berapa tuh? Ya kayak tadi aja kesebangunan ya. Jadi kalau 2,4 mah pada segitiga kecil ini sama dengan 12 di segitiga yang besar. Terus yang hijaunya yang misalin aja sama X gitu ya. Ini X itu sama dengan X tambah 10 kan. Nah, ini coret aja. Ini kan jadi bagi 2,4 berapa tuh? Ini 1, ini 5 ya. Jadi ini kan 5X sama dengan X tambah 10. Jadi X-nya tuh, ini kan 4X sama dengan 10. Nah, berapa coba si X-nya? X-nya jadi 10 bagi 4, ini mah 5 per 2 ya. Nah, satu lagi kesebangunannya nih. Kan itu teh panjang X-nya. Sekarang kita lihat lagi segitiga yang kecil. Nah, lihat ya. Ini gini. Saya hapus nih warna birunya biar nggak pusing. Saya kasih warna pink nih. Bayangan si kursinya kan kita belum tahu berapa. Oke, berarti kalau kita mau lihat ini ada segitiga yang kecil, kursinya kan setinggi 0,8 ya. Berarti ini ada segitiga yang kecil banget tuh. Yang warna pink. Itu teh panjangnya 0,8 tuh sisi tegaknya. Kita bandingin sama segitiga yang putih nih yang ini. Ya, yang 12, 10 sama berapa tuh nggak tahu kan. Jadi kalau 12 mah di sini sama dengan ini segitiganya saya zoom dulu aja dulu deh. Bisa pada pusing. Nah, ini kan gini nih. Kebayang kan, nah di sini teh bangku. Bangku atau kursi ya. Kursi ininya 0,8. Si ininya tingginya 0,8. Nah, nanti kita kudu cari yang ininya nih. Jarak ininya. Oh iya, cari jarak ininya berapa tuh? Misalin aja Y gitu. Jaraknya ya. Kan jarak kursi ke tiang lampu tuh 10 meter. Nah, ini tuh. Itu yang saya unguin. Nah, udah gitu yang ini kan 12. Ya. Terus ini 10. Ya udah, nanti bikin lagi kesebangunannya di sini. Gimana nih? Kalau 0,8 mah sama dengan 12. Kalau segitiga yang kecil ya, segitiga yang kecil tuh yang ini. Sekarang kalau misalnya yang sisi tidurnya kan Y, kalau Y ya berarti ini sama dengan Y tambah 10 gitu. Ya. Gimana nih? Jadi 12Y kali silang aja sama dengan 0,8Y tambah 0,8 kali 10 tuh 8 ya. Jadi 11,2Y sama dengan 8 gitu ya. Nah, BTW 11,2 itu bisa dibagi 4 nggak? 11,2 bagi 4 atau bagi 8 deh ya. Bisa ya. 8 dibagi 1 11,2 maksudnya. 8 bagi 11,2. Jadi kan ini kita mau cari si Y-nya dulu. Y sama dengan 8 dibagi 11,2. Bagi aja ya, bagi 8 atas bawah. Ini bagi 8 mas 1. Tapi kalau 11,2 dibagi 8, 8 kali berapa tuh yang belakangnya
2 gitu. 4. Berarti 1,4 nih, bawahnya 14/10. Ya. Jadi kan 10/14. Nah itu si Y-nya nih. Nih Y-nya. Berarti kalau X-nya udah tahu, Y-nya udah tahu, panjang bayangan si Rezanya kan yang ini nih, yang saya kasih tanda tanya tuh. Tinggal X aja kurangin Y ya. Jadi X kurang Y gimana? 5/2 dikurangin 10/14. Jadi berapa tuh? Ini kan 14, 5 kali 7 mah 35, dikurangin 10. Ya, ini jaraknya. Jadi 25/14 tuh bayangan Reza. Ya, jadi ini bayangan by gitu ya. By itu artinya bayangan sama dengan 25/14 meter. Ada nggak jawabannya? Nah, itu tuh yang D itu jawabannya ya. Ini ya, ini bayangannya tuh. Nah, bentar ya, ini saya rapi-rapiin dulu. Nah, itu 25/14 tuh yang E ya. Jadi nomor 4 jawabannya yang E. Gitu ya. Oke ya, kita lanjut lagi ke teks yang ketiga. Teks kedua ya. Sebuah tangki air dia punya 2 keran, saluran pengisian dan 1 saluran pembuangan. Saluran 1 dan saluran 2 masing-masing dapat mengisi tangki dari keadaan kosong dalam waktu 8 jam dan 24 jam. Ya. Terus keran 3 dapat mengosongkan tangki dari keadaan penuh dalam waktu 12 jam. Nah gini, jika pada saat tangki terisi air setinggi sepertiga tinggi tangki, jadi gini modelnya, kita gambar dulu. Nah ini kan tangki nih. Ya. Terus katanya ada air sepertiga tingginya gitu ya. Ada air sepertiga tingginya, ini ya kalau digambar mah kayak gini. Kalau ujian mah mau digambar boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ini supaya gampang aja nganalisisnya gitu ya. Jadi saya gambarin. Nah, ini tangkinya keisi air sepertiga bagian gitu, segini. Ada 2 saluran, saluran 1 dan 2 masing-masing dapat mengisi penuh tangki dari keadaan kosong. Nah, udah gitu, kalau keran ketiga dapat mengosongkan tangki dari keadaan penuh dalam waktu 24 jam. Nah, sekarang kan yang ditanyanya di sini apa tuh? Tangki diisi air dari kedua keran pengisian, ya. Jadi diisi air dari 2 keran pengisian. Ini ada keran 1 gitu. Umpamanya ini keran 1 gitu ya, saya gambar asal aja gitu. Ini keran 1, ini keran kedua gitu ya. Keran 1, ini keran kedua. Nah, kayak gini. Diisinya bareng-bareng. Kalau keran 1 dia dapat mengisi tangki dalam waktu 8 jam. Dari keadaan kosong tapi. Kebayang nggak? Ya ini saya gambar nih. Kalau keran 1. Ini keran 1. Dia bisa ngisi tangki dari keadaan kosong. Ya kayak gini. Sampai penuh gitu, sampai full itu 8 jam. Ya udahlah, tulis aja. Berarti debitnya berapa nih? Pokoknya ingat kalau soal gini pakai debit ya. Konsep debit tuh ya volume dibagi waktu gitu aja. Ya. Anggap aja volume si tangkinya tuh V ya. Berarti laju si keran pertama itu Q pada keran pertama itu sama dengan volume tangki dibagi waktunya 8 jam gitu ya. Kalau debit pada keran kedua itu berarti Q2 nih. Q
Q2-nya sama dengan V per 24. Nah, sekarang si volumenya berapa nih? Volume yang masih kosongnya. Kan itu sepertiga tinggi kan ya? Sepertiga bagian. Ya berarti kalau misalnya mengisi tangkinya bareng-bareng, nanti debitnya kita jumlahin aja kecepatannya berapa gitu. Q1 tambah Q2. Nah, yang ditanya kan waktunya. Tangki akan penuh dalam waktu berapa? Berarti si T-nya nih yang ditanya. Ya. Jadi di sini T itu sama dengan V total dibagi Q gitu. Bagi kecepatan kerannya berapa? V total, V yang kosong gitu ya. Atau volume yang kosongnya di sini. Volume kosong saya tulisnya mah. Volume kosong bagi Q1 tambah Q2 gitu. Kenapa kan itu aja kali silang tuh. T-nya tinggal V bagi Q. Ini kan tangkinya diisi air dari kedua keran pengisian secara bersamaan. Secara bersamaan ya berarti bareng-bareng kan ngisinya. Nah, volume yang kosongnya berapa bagian tuh? 2 per 3 V kan? Jadi 2 per 3 V dibagi Q1 tambah Q2. Berarti V per 8 tambah V per 24. Nah, ini gimana tang hitungnya? Nanti dapat dalam satuan jam gitu ya. Jadi supaya gampang ya, ini coba 2 per 3. Ini samain penyebut dulu deh bawahnya. Jadi per 24 kan. Jadi 3 tambah 1 berapa tuh? 4. Nah, ini bisa dicoret nih. 1, ini 6. Nanti 6-nya naik ke atas. Jadi 2 per 3 dikali 6 per 1. Ya. 12 dibagi 3. Kalau 12 dibagi 3 berapa? 4 jam gitu ya. Ini nulis sama dengannya kudu di tengah ya. Kalau kayak gini. Jadi 12 dibagi 3 ya 20. 12 dibagi 3 ya 4 jam gitu si T-nya ya. Itu kudu ditambahin dan ngisinya bareng-bareng. Kecuali sendiri. Nah gitu ya. Ini saya kebawahin dulu aja ya. Tempatnya nanti sempit teing. Nah. Terus udah gitu. Keran ketiga dibuka secara bersamaan. Pada saat tangki kosong. Maka tangki akan penuh dalam waktu berapa? Nah, terus katanya di sini ada keran ketiga mengosongkan tangki dari keadaan penuh dalam waktu 12 jam. Ya, dari keadaan penuh. Nah, katanya ketiga keran dibuka secara bersamaan pada saat tangki kosong. Ya, jadi kalau keran ketiga keran dibuka bersama pada saat tangki kosong, maka tangki akan penuh dalam waktu berapa jam? Coba ya bentar, ini ketiga keran. Saluran 1 dan 2 masing-masing dapat mengisi penuh tangki dari keadaan kosong. Kan kalau saluran 1 sama 2 mah buat ngisi ya. Kalau saluran ketiga, ini buat ngebuang. Jadi gini meren. Ini tuh full. Diisi. Saat tangkinya kosong gitu ya. Nah, dia diisi sama keran 1 dan keran 2, tapi dibuang juga sama keran ketiga. Nah, maksudnya mah gitu. Nah, diisi sama keran 1 dan keran 2, gini. Nah, diisi air gitu ya, sampai penuh. Kalau digambar mah kayak gini, kurang lebih kayaknya. Kan yang ditanya tangkinya bakal penuh dalam waktu berapa jam. Tapi dia dibuang juga di situ ya, jadi ada air yang ngalir juga di sini. Nah, di sini tuh ada keran ketiga gitu ya. Keran ketiga tuh buat ngebuang. Jadi nanti dikurangin deh gitu. Ya, ini keran ketiga. Nah, gitu. Ya.
pada saat tangki kosong. Jadi nanti itu awalnya dia masih kosong ya, masih kosong gitu, diisi penuh gitu ya. Tapi baru ada yang kebuang ke sini. Ya udah, berarti T-nya itu sama dengan V yang kosong, V total ya berarti ya. V kosong dibagi debitnya tinggal kita tambahin deh Q1 tambah Q2 kurangi Q3 gitu. Q1 tambah Q2 kurangi Q3. Kenapa dikurangin? Kan keran ketiga mah buat ngebuang. Jadi bari airnya diisi, bari ada yang kebuang gitu ke bawah ya. Kurangin Q3 gitu. Nah, jadi berapa nih? Volumenya V. Q1-nya kan V per 8. Q2-nya tuh V per 24. Nah, dikurangin keran ketiga itu tuh punya debit berapa tuh? Nah, mengosongkan tangki dalam keadaan penuh dalam waktu 12 jam. Berarti Q3-nya di sini tuh sama dengan V per 12 gitu aja. Ya udah aja di sini gimana nih? Yang bawah kita samain penyebut ya. Jadi V per berapa? Jadiin aja per 24 semua deh. Jadi kan ini kan 3V ditambah V dikurangin 2V ya. Jadi V dibagi 4 kurang 2 kan 2V. Ini kali 24 gitu. Ya. Jadi 24V dibagi 2V. Nah, ini coret nih si V sama V-nya. 24 dibagi 2, 12 jam gitu. Jadi soal nomor 5 mah jawabannya yang D. Soal nomor 6 itu jawabannya yang D juga gitu. Jadi DD gitu ya jawabannya. D 4 jam, ini 12 jam. BTW ngerti ya ini kenapa dikurangin gitu. Kan dibuang gitu ya. Diisi sama 2 keran, bari dibuang gitu. Dan rumusnya cuman Q sama dengan V per T. Ya, ini kali silangnya mah kudu bisa. Yang T sama dengan V bagi Q gitu ya. Kalau bingung mah ini per 1 gitu kan. Itu yang saya warnain tuh si T-nya. Ya, berarti tinggal 1 kali V dibagi Q gitu ya. Soal nomor 7, pada saat tangki kosong, keran 1 dan keran 2 dibuka secara bersamaan selama 3 jam. Nah, setelah 3 jam, kedua keran tersebut dibuka keran ketiga juga. Dibuka. Ini mah kalimatnya jelek ya. Pada saat tangki kosong, ceritanya gini ya. Ini saat tangki kosong, keran 1 sama keran 2 teh dibuka gini. Nah, ini saya copy nih gambarnya. Ini saat tangki kosong, keran 1 dan keran 2 teh dibuka selama 3 jam. 3 jam doang gitu. Terus udah gitu jika setelah 3 jam kedua keran tersebut dibuka, keran ketiga juga dibuka. Setelah 3 jam kedua keran tersebut dibuka. Ini bahasanya harus pelan-pelan mahaminnya gini ya. Intinya yang ditanya apa sih? Lihat aja pilihannya. Kalau saya mah yang ditanyanya waktu ya, kurang lebih pasti rumus yang dipakainya kayak tadi gitu. Nah, ini selama 3 jam nih. Berarti udah ngisi berapa bagian? Setelah 3 jam kedua keran tersebut dibuka, ini kudunya koma nih. Keran ketiga juga dibuka. Jadi ngerti gak? Ini tuh keran 1 sama keran 2 dibuka dulu selama 3 jam. Nah, begitu dia dibuka selama 3 jam, kan pasti ngisi nih si tangkinya. Iya nggak? Ngisi berapa bagian? Ya, nggak tahu, itu kudu dihitung ya. Berapa bagian nih? Tadi kan Q1 nih, ini kita butuh data ini nih teman-teman. Q1 kan V per 8. Kecepatannya, sorry, ini saya kotakin aja gitu. Jadi si volumenya yang ditanya gitu. Volume kan sama dengan Q kali T berarti ya. Nah, kita punya data ini. Q1 mah V per 8, Q2 mah V per 24, Q3 V per 12. Tapi itu bukan cuman angka. Maksudnya apa? Si debit itu atau Q ini adalah kecepatan pengisian dan kecepatan untuk membuang air gitu ya. Nah, jadi di sini kan Q1 sama Q2-nya
punya kecepatan pengisian tuh V per 8 nih. Jadi seberapa cepat sih keran pertama ngisi si tangki. Nah, ini ceritanya kayak gini. Tadi kan Q sama dengan V per T. Ya. Kalau volume berarti tinggal debit kali waktu. Ya, debit kali waktu. Debitnya kan si Q-nya ya. Nah, selama 3 jam. Berapa nih? Coba selama 3 jam. Selama 3 jam, volume yang terisi oleh keran 1, berarti V1 nih ya. V1, ya ini tinggal kali silang kan. Q kali T gitu. Jadi sama dengan Q1 kali T1. Ini selama 3 jam ya. Q1 kali T1. V2-nya sama dengan Q2 kali T2. Kali T, T1 sama T2-nya sama, nggak usah T1, T2, kali T aja gitu ya. Kan sama-sama 3 jam. Jadi volume total yang terisinya gimana nih? Q1 sama V per 8 kali 3. Kalau Q2, V per 24 kali 3 gitu ya. Jadi berapa nih? Ini kan 3V per 24, berarti ini V per 8. Ya kan? Yang ini 3V per 8. Nah, berarti ini jumlahin nih volume totalnya. Kalau dijumlahin 3V per 8 ditambah V per 8 tuh jadi 4V per 8. Atau setengah bagian. Nah, setengah bagian tuh udah keisi. Ya, ini teks 3-nya saya kebawahin dulu, ini ganggu nih ya. Yang ditanya waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki tersebut dari kosong sampai penuh terisi air. Nah, udah 3 jam, ada keran ketiga dibuka, yang ngurangin atau ya, nanti kan ngurangin nih. Setelah 3 jam, berarti dibuka keran ketiga. Ini kan selama 3 jam ya, terus udah gitu kita analisis sekarang setelah 3 jam. Nah, setelah 3 jam, berarti volume yang kosongnya berapa bagian tuh? Setengah bagian kan, karena kan selama 3 jam mah, dia cuma ngisi separohnya. Cuma ngisi setengah bagian sampai sini doang nih, setengah V gitu. Nah, ini cuma ngisi setengah volume. Nah, masih ada setengah bagian lagi yang kudu diisi. Jadi, si T-nya nanti kita pakai rumus ini. Ya, yang tadi. Setelah 3 jam, berarti di sini T sama dengan V kosong dibagi Q1 tambah Q2 kurangi Q3 gitu ya. Nah, jadi gimana nih? Jadi T-nya sama dengan volume yang kosongnya kan tadi setengah V. Setengah V dibagi. Ini berapa tadi kan kita udah hitung nih. 3V tambah 2 tambah V kurangi 2V per 24. Ini berapa? Yang ini nih. Nah, ini. Saya copy aja ke sini ya, karena kan sama aja. Nah, jadi ini dihitung aja. Berapa tuh bagian bawahnya tadi udah hitung ya. 4V dikurangi 2V. 2V ya. Jadi ini kan 3V tambah V 4V dikurangi 2V. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini ya udahlah kita hitung aja. Bagian bawahnya nih berapa tadi? Hitung ulang ya. Ini kan 24. Berarti 3 tambah 1 4 ya. 4 dikurangi 2. Nah, 4 dikurangi 2 itu kan 2 per 24 berapa? 1/12 ya. Jadi segini yang bawah itu 1/12 V. Jadi setengah dibagi 1/12 berapa tuh?
Ini kan setengah V dibagi 1/12 V ya. Dari kosong sampai penuh terisi air. Oh, dari kosong berarti ininya 6 jam nih. Oh, ini T buat ngisinya tuh 6 jam. Ya. Tapi dia mintanya gimana nih? Waktu yang dibutuhkan mengisi tangki tersebut dari kosong. Kalau dari kosong ini waktu buat ngisi segini ya. Segini tuh buat ngisi segini. Itu tuh 6 jam. Tapi dari kosong katanya. Kalau dari kosong berarti kudu ditambahin 3 jam atau ya. Berarti T totalnya di sini. T totalnya itu sama dengan 6 jam tambah 3 jam berapa? Ya 9 jam. Gitu. Ya. Ini nomor 7, ini jawabannya yang D. Nomor 8. Jika keran 1 dan 2 dibuka selama 4 jam, diisi dari tangki kosong, akan sama dengan jika keran ketiga dibuka secara bersamaan selama berapa jam. Jadi gini maksudnya mah. Keran 1 sama keran 2 ini diisi. Keran 1 sama keran 2 diisi lagi. Si tangkinya diisi sama keran 1 dan keran 2. Maksudnya mah gitu. Nah sama aja kayak kalau keran ketiganya itu tuh ngosongin selama berapa jam. Gitu maksudnya mah. Ya. Nah ini keran 1, keran 2. Itu kan dia ngisi tuh sampai penuh. Waktunya sama ketika keran 3 ngosongin selama berapa jam gitu. Ya. Nah, sekali lagi, keran 1 sama keran 2 itu dibuka kan selama 4 jam. Berarti akan sama dengan jika keran ketiga dibuka secara bersamaan selama berapa jam. Artinya volumenya sama nih. V1 sama dengan V2, ya nggak? Volume pada kasus pertama sama dengan volume pada kasus kedua gitu maksudnya. Indeks ini tuh maksudnya volume pada kasus itu ya. Berarti kan di sini tinggal tambahin nih debitnya. Nah, ini berarti Q1 per T1 volume Q1 kali T ya. Kasus pertama nih. Q1 kali T ditambah Q2 kali T. Kenapa? Ya kan diisinya bareng-bareng sama 2 keran gitu. Bukan sendiri. Nah, ini sama dengan volume 2 dia ngebuang tuh. Berarti kalau ngebuang ya Q3 dikali T3. Nah, T3-nya itu yang ini nih. Kan keran 1 sama keran 2 mah T-nya sama nih ya. Sama-sama 4 jam gitu. Jadi gimana nih? Ini Q1 tambah Q2 kali T. Ini saya bisa keluarin aja deh, si T-nya kan sama tuh. Kalau nggak isi aja nih. Q1-nya kan tadi V per 8. Ini kali 4. Ditambah Q2-nya teh V per 24. Dikali 4. Nah ini sama dengan Q3. Nah Q3-nya kan tadi V per 12 ya. Kali T3 gitu. Nah nanti kita tinggal cari yang ini T3-nya berapa gitu. Ya. Nah ini coret aja dulu nih. Bagi 4 1, bagi 4 2. Bagi 4 1, bagi 4 2 gitu. Ya, kali 12 deh masing-masing. Jadi setengah kali 12 6V kan. Ditambah BTW 4 dibagi 24 bukan 1 per 2, tapi 1 per 6 kudunya. Ditambah V kali 12. 1/6 V kali 12 itu 2V. Sama dengan V per 12 dikali T ya, berarti V kali T ya. V kali T3 gitu. Nanti si V-nya coret aja semua nih. Ya, jadi T3-nya berapa? 6 tambah 2. 6 tambah 2 berapa sih? 6 tambah 2 8 nih. Sama dengan 8 jam gitu. Ya, jadi C jawabannya. Gitu ya.
Jadi soal nomor 5 jawabannya ini D, ini letik teuing, sorry, kecil teuing ya. D. Nomor 6 itu jawabannya D. Nomor 7 yang D, nomor 8 yang C ya. Nah, selanjutnya ini ada teks ketiga. Ya, tabel berikut ini menunjukkan banyaknya karyawan baru dan karyawan yang mengundurkan diri pada dua jenis jabatan di perusahaan X, yaitu manajer dan teknisi. Jadi ini khusus buat manajer sama teknisi. Nah, perusahaan tersebut katanya berdiri sejak tahun 2020. Nah, total jumlah karyawan termasuk manajer dan teknisi awal pendirian tuh 600 dan bertambah 100 nih setiap tahunnya. Ya, jumlah karyawannya. Langsung saya baca ke soalnya ya di sini. Klik pada kolom yang sesuai untuk tiap pernyataan berikut ini. Pada tahun 2021 ini jumlah manajernya 55 orang. Coba kita lihat ya. Bener nggak sih? Nah, berarti gini ya. Tahun 2021 kan yang ini. Ya. Manajer baru pertama berapa nih? Ini tahun 2021. Kalau saya sih langsung ke soal. Nanti teman-teman bisa bedah sendiri tabelnya ya. Jadi biar sekalian ngelatih teman-teman buat nganalisis data cepet gitu. Makanya sekali lagi saya nggak bosan-bosan bilang baca dulu si soalnya. Tahun 2021 kan manajernya ada 55 orang, bener nggak sih? Lihat awal tahun ya, tahun 2020 tuh ada 30 nih, 30 manajer. Terus nambah lagi 25, mengundurkan diri 15. Ya, jadi ini saya tulis ini manajer M sama dengan ini. Jadi manajernya berapa tak jumlahnya? 55 kurang 15, 40 gitu ya. Jadi benar salah? Salah nih, enggak ya. Terus pernyataan yang kedua, proporsi jumlah teknisi pada tahun 2021 terhadap jumlah total karyawan tahun tersebut. Jumlah total karyawan pada tahun tersebut itu 30%. Ini pernyataan 2 ya. Pernyataan kedua, jumlah teknisi tahun 2021 berapa nih? Jumlah teknisi. Awalnya tuh kan dia punya awalnya ada 150 nih teknisi. Terus nambah 30, mengundurkan diri 15. Berarti teknisi itu T gitu ya. Sama dengan 150 ditambah 30 gitu. Kurangin 15. Karena berapa nih? 165 ya. Banding jumlah total karyawan. Jumlah total karyawan termasuk manajer. Ini total karyawan ya. Ini saya bikin aja di sini karyawan. Pada awal pendirian tuh kan 600 orang. Bertambah 100 orang tiap tahun gitu. Jadi ini 600. Nambah 100 jadi 700 dong di sini ya. Ya ini per 700. Kali 100% ya. Ya nggak usah dihitung gitu ya. Udah jelas ini hasilnya kan bukan 30% gitu ya. Udah kan koma aneh-aneh gitu ya. Itu 65 dibagi 7 bukan 30%. Berarti ini tidak gitu ya. Selisih jumlah manajer dan teknisi pada tahun 2022 itu adalah 125 orang. Oke, pada tahun 2022 ini hapus dulu deh. 2022 ya. Manajernya totalnya di sini kan ada 30 tadi manajernya. Terus ini pernyataan ketiga ini saya ke atasin dulu deh ya biar muat tempatnya. Karena saya butuh ngelihat si tabelnya gitu jadi biar nggak lupa-lupa. Nah, pernyataan 3 ini tahun 2022 ya. Manajer kan mula-mula ada berapa tuh? 30. Terus tambah 25, mengundurkan diri 15. Gitu ya. Tadi udah kan ini 40 ya. Tambah lagi 20, kurangi 10 gitu. Jadi ini berapa nih? Yang ini kan 40. 40 ditambah 10.
40 tambah 10 ya 50 ya. Ini gocap nih. Nah, sekarang teknisi. Tahun 2022 berapa tuh? Awalnya 150. Tambah 30. Kurangin 15. Terus tambah lagi 20. Kurangin 10 gitu. Nah, ini BTW berapa nih? Tadi udah dihitung nih. 165 nih. 165 ditambah 10. 175 ya. Selisihnya yang besar kurangin yang kecil aja. Jadi 175 dikurangin 10 berapa selisihnya? 25 kan ya. Bener nggak? 125 maksudnya. 125. Nah, ini bener ya. Gitu ya analisisnya ya. Terus rata-rata jumlah teknisi per tahun. Ya berarti ya ini kan tadi jumlahnya ini teknisi. Saya bikin aja tabelnya ya, teknisi. Berarti saya butuh data-data ini nih. Ini tahun 2020, 2021, 22, 23, 24. Nah, tahun 2020 tuh kan ada 150. 2021 ada yang ini nih ya. Ini saya hapus dulu. Jadi pertama ada 150 ditambah 30 kurang 15. 165 ya. 165 ditambah lagi 20 kurang 10 tambah 10 ya. 165 tambah 10, 175. Tambah lagi ini. 20 kurang 12 tambah 8. Berapa tuh? 175 tambah 8, 183 ya. Ditambah ini. 25 tambah 18. 25 kurang 18 tambah 7. Ya, tambah 7 jadi 190. Sorry. Ini 190 gitu. Ya, 183 tambah 7 ya 190. Terus-terusan nambah gitu sih tekniknya ya. Nah, rata-ratanya ya kita tambahin semua nanti bagi 4. Ya, ini tambahin semua nih. Saya copy aja ya datanya ya. Kan rata-rata teknisi per tahun. Berarti ini kita jumlahin aja. 5 tambah 5, 0 tambah 3, 3 ya, 1. 6 tambah 6, 12 tambah 7, 19 tambah 8, 27. 27 tambah 9, 36 ya. 3 gitu ya. 4, 5, 6, 7, 8. 8, 6, 3 ya. Nah, 8, 6, 3 dibagi 4 berapa tuh? 8, 6, 3 bagi 4. Bentar. 150. Ini saya cek dulu ya. Tambah 165, tambah 175, tambah 183. Bisa salah ngitung. Tambah 190. Nah, 863. Rata-rata per tahun. Ya. Ini mah rata-rata per tahun. Teknisinya. Nah, 863 berarti ada 5 tahun tuh. Dibagi 5 kayak Bang. Ya, dibagi 5. Jadi 860 dibagi 5. Kan pilih yang mendekati, ini mah pasti koma gitu sih angkanya ya. Ya udah rata-ratanya. Kenapa dibagi 5? Kan ada 5 datanya ya. 863 dibagi 5. 800 dibagi 5 aja udah 160-an. Tambah 60 bagi 5, 12. Ya, 172 nih jawabannya. Ya 172, sekian gitu ya. Saya ngitung kasar aja gitu. Jadi jawabannya di sini yang A ya. Pada tahun 2022, proporsi jumlah manajer perusahaan terhadap karyawan perusahaan berapa? Tahun 2022 tuh kan kita udah tahu nih manajernya berapa tadi jumlahnya ya. 2022 ini jumlah manajernya tuh 50 ya. Tahun 2022. Jadi di sini nih saya garisin dulu nih buat jawab soal nomor 22 di bawahnya ya. Jadi persen manajer itu kan ada 50
Per total karyawannya berapa sih tahun 2022? Asalnya 700 gitu tadi. Nggak tahu kan? Oh, bukan, bukan. Nambah 100 kan setiap tahunnya, berarti ini 800 nih. Si karyawan totalnya. Ya. Jadi gimana tah? Bagi 800 aja. 50 dibagi 800 kali 100% gitu. Ya. 50 bagi 8. 50 bagi 8. Ini dekat sama berapa sih? Dekat sama 6, 6, sekian. Oh, udah pasti tuh jawabannya. Persen manajernya itu 6,25% ya. Jadi soal nomor 11 itu jawabannya yang E gitu ya. Terus nomor 12, tahun ketika selisih jumlah manajer dan teknisi kurang dari 130. Tadi ini teknisinya kita udah tahu ya, sekarang kita lihat manajernya aja. Manajernya ini kita bandingin, kita butuh kolom ini. Ini manajer. Kan tahun ketika teknisi sama manajer selisihnya kurang dari 130 orang ya. Jadi awalnya tadi manajer tuh ada berapa nih? Manajer tuh awalnya 30. Tulis dulu nih 30. Terus ditambah 25 kurang 15 berarti tambah 5. Itu 35 gitu ya. Tambah lagi 10 nih, 20 kurang 10 maksudnya. Ditambah 10. Jadi 35 tambah 10 45. 45 tambah 10 55 ya. Terus ditambah 8. Jadi berapa nih? 55 tambah 8. 63 ya. Nah, berarti ini kita lihat aja selisihnya mana yang kurang dari 130 gitu. Ya, ini saya copy lagi sih datanya nih. Tahun ketika, ini salah ngopi nih. Ketika selisih jumlah manajer dan teknisinya kurang dari 130 orang. Berarti ini nih. Kurangin aja 150 kurang 30 kan 120. Ya ini 120. Jadi yang ini bener nih. Terus 165 kurang 35. Ini 130. 175 kurangi 45 ini 130. Ya. Terus 183 dikurangin 55 berapa nih? 128 ya. 183 dikurangin 55, 128. Tahun 2024 mah enggak ya. Jadi ini 14 bener. Kurang dari 130. Berarti 130 diambil dan pilihannya 14 enggak ada ya. Berarti yang ini juga ikut atau semuanya ini kan kurang dari 130. Ya enggak? Ini iya, ini 130 pas. Kurang dari, harusnya kurang dari atau sama dengan 130 gitu. Jadi mau nggak mau ya kita kudu pilihnya yang 1, 2, 3, 4 gitu ya. Opsinya tuh yang E. Ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut lagi ke teks yang keempat. Nah, teks yang keempat, ini gambar di bawah ini adalah peta beberapa kecamatan di kota Langsat. Kayak bla 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 gitu ya. Intinya yang ditanya jarak kota E ke kota D. Oke, ada jalan tol, dia bentuknya seperempat lingkaran. E ke kota D ya. Nah, terus udah gitu ya menghubungkan kecamatan. Oh, jarak D ke kecamatan, jarak kecamatan D ke C itu 96. Berarti di sini teh 4 kotak. Kalau 4 kotak jaraknya 96. Berarti satu kotaknya berapa nih? 96 aja bagi 4. 24 ya. 24 kilometer. Gitu. Nah, sekarang udah tahu si satu kotak 24 kilometer. Gini. Untuk mencapai suatu kecamatan lainnya dengan menggunakan kendaraan mobil, mobil harus jalan seperti pada gambar. Jadi, yang ditanyakan E ke D. Berarti nggak bisa ke atas atau ya? Menghubungkan kecamatan E dan C, dan jalan tol lurus yang menghubungkan kecamatan D dan F. Nah, yang ditanya jarak kota
E ke D, ya udah aja E ke D mah ini kan titik E nih. Nah ini E ke D saya gambar di sini ya. Nah tuh E ke D. Lihat gerak. Jadi itu berapa tuh panjangnya? Anggap aja satu petak dulu aja, nanti tinggal kita kaliin 24 belakangnya mah biar gampang ya. Jadi yang sisi tidurnya kan 3 satuan nih. Ya, 3 satuan. Hmm, nih sisi tidurnya nih yang ini nih. Lihat si segitiga yang saya kuningin gerak. Ini 3 satuan. Terus ini satu satuan gitu. Ya. Jadi berapa tuh akar dari sisi miringnya ya? Akar dari 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini saya tulis dulu ya. Jarak E ke D. E ke D. Itu sama dengan akar dari 3 kuadrat tuh 9 ya. Ditambah 1 kuadrat 1. Ini akar 10 tuh. Nah berarti si ini tuh akar 10. Kan satu kotaknya tuh 24 km tadi. Ya. Berarti nanti kita kudu kaliin sama 24 kali 24. Ya, jadi ini sama dengan 24 akar 10 km. Udah deh. Jadi jawabannya yang mana tuh? Yang D ya. 14 13 itu jawabannya yang D. 14 jarak terpendek yang dapat ditempuh ketika mengendarai mobil dari kecamatan C ke kecamatan E. Ini saya hapus lagi. C ke E ya. Kalau C ke E jarak paling pendek. Berarti kalau jarak paling pendek ya kita lihat aja busur seperempat lingkaran keliling seperempat lingkarannya nih. Lihat saya gambar nih. Saya bold maksudnya ya. Saya tebelin. Nih biar dapat seperempat lingkaran. Nah ini kan seperempat lingkaran nih bentuknya. Sorry, ini pasti ngegeser. Nah ini kan seperempat lingkaran tuh. Kan dari C ke E ya dia maunya. Nah berarti yang ini nih C ke E tuh. Busur yang sama saya ditebelin. Keliling seperempat lingkaran berapa? Berarti di sini keliling sama dengan seperempat dikali 2πr gitu ya. Jadi berapa tuh? Pi per 2 ya. Pi per 2 dikali jari-jarinya berapa satuan nih? Ini kan satu kotaknya 24 km tuh. Berarti ini si jari-jarinya tuh 3 kali 24. 3 kali 24. Itu 72 kan? Jadi 2pi kali, ininya seperempat sama setengahnya kan udah dicoret nih maksudnya. Jadi pi per 2 ya. Si pi-nya keluarin nih jadi pi per 2 tuh. Nah si jari-jarinya tadi tinggal kita ganti sama 24 kali 3. 24 kali 3 itu kan 72. Jadi nomor 14 72 dibagi 2 itu 36 pi. Ya udah nih 36 pi jawabannya. Jadi soal nomor 14 itu yang C. Soal nomor 15, Dimitri mengendarai mobil dari kecamatan G ke kecamatan C dengan melalui jalan tol ya. Dengan melalui jalan tol G ke C katanya. Ini jalan tol tuh berarti menghubungkan kecamatan D sama F dan C dan H ya. Katanya si Dimitri di sini mengendarai mobil dari G ke kecamatan C. Pada saat yang sama, Rafa mengendarai motor dari kecamatan G menuju kecamatan C tanpa melalui jalan tol. Jadi kalau misalnya si Dimitri mah lewat jalan tol, si Rafa mah lewat jalan biasa ya. Nah, jika Dimitri dan Rafa melintasi jalur terpendek, selisih jarak yang ditempuh, ini harusnya selisih nih ya. Jarak yang ditempuh Dimitri dan Rafa. Oke, berarti di sini katanya Dimitri mengendarai mobil melalui jalan tol.
Berarti jarak yang ditempuh oleh Dimitri berapa nih? Dari G ke C. Nah, lihat aja gambar ini. Ini berapa satuan nih? Ini kan satu, satu ya. Ini jarak yang ditempuh Dimitri dulu. Terus ditambah yang ini nih, sisi miringnya berapa? Sisi miringnya mah gampang aja ngitungnya Pitagoras ya. Ini kan satu, ini dua. Berarti dari segitiga yang ini, akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, itu teh akar 5 nih segini. Ya. Jadi si pembandingnya dulu ya. Nanti tinggal ujung-ujungnya mah kaliin aja sama 24. Jadi yang warna merah tuh tinggal dijumlahin nih. Ini jarak yang ditempuh sama si Dimitri karena dia teh ngelewat jalan tol gitu. Jadi 2 ditambah akar 5 nanti kali 24. Nah, sekarang jarak yang ditempuh sama Rafa. Ya. Katanya Rafa lewat jalan biasa gitu. Mengendarai motor dari kecamatan G menuju kecamatan C lewat jalan biasa. Berarti kalau lewat jalan biasa, dia gini nih kalau si Rafa mah. Ini saya hapus ya, gak? Ini kan yang Dimitri mah udah ngeh tadi kayak tadi. Nah, ini kalau yang si Rafa mah gini jalannya. Ya, jalan biasa berarti ini kan 4 kotak tuh. Iya nggak? Ini 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Terus dia maju lagi ke bawah gitu. Ya. Jadi berapa kotak tuh? 5 kotak kan? Berarti 5 kali 24. Yang ditanya kan selisihnya tuh. Ya. Jadi berapa nih? 5 kali 24 aja dulu ya. Di sini. Selisihnya berarti selisih sama dengan... Nah, 24-nya karena sama saya dikeluarin we biar gampang. Jadi 24-nya saya tulis di luar. Yang besarnya kan Rafa tuh. Dikurangi 2 minus akar 5 gitu. 2 plus akar 5. Gitu. Ngerti nggak kenapa kayak gini? Karena 24-nya sama. Jadi 5 yang besar ditulis di depan. Dikurangi 2 plus akar 5 gitu. Jadi selisihnya sama dengan 24 dikali 5 kurang 2 itu kan 3. Minus akar 5. Nah, jadi selisihnya di sini 72 dikurangin 24 akar 5. Udah deh, nomor 15 jawabannya yang C gitu. Ya. Terus nomor 16, Mikaela mengendarai mobil dari kecamatan E ke C melalui kecamatan H. Kecepatan mobil saat di tol itu 60 km per jam. Jadi di jalan tol itu 60 km per jam. Terus non tol ya. Non tol bukan tol maksudnya gitu ya. V bukan tol gitu ya. V biasa atau V biasa aja gini saya jawabnya. V biasa itu 40 km per jam. Berarti dari E ke kecamatan C melalui kecamatan H. Ingat ya, E ke C melalui H. Ini E ke C melalui H. Oke, berarti E ke C lewat H. Apa sih ini? Soalnya lagi, sorry ya. Kecepatan mobil saat di jalan tol 60 dan di jalan non-tol itu 40 km per jam. Waktu tempuh tersingkat Mikaela sampai di kecamatan C berapa menit? Pokoknya mah dari E ke C dengan melalui kecamatan H. Nah, ini sekarang kalau dia lewat tol semua aja ya. Dari E ke C. Tadi kan kita udah tahu nih. Si busur ini kan 3/6 pi. Ya. Tapi kan kudu lewat H katanya. Berarti kalau lewat H, ini yang jalan yang biasa nih. Ya udah aja kita lihat dulu ya. Lewat jalur biasa dari E ke H ini berapa satuan? 2, 3 satuan ya. 3 satuan. Berarti jaraknya di sini jalur biasa ya. Ini S yang bukan tol. Yang biasa 3 kali 24 tuh. 3 kali 24. Sekarang jalur yang tol.
eh ke kota C ya. Tapi harus melalui kecamatan H, berarti ditambah yang ini ya tuh. Nah, ini kalau bukan tol. Nah, berarti kan tadi udah dicari nih, ini akar 5 nih, akar 2 kuadrat tambah 1 ini akar 5. Ya, berarti tadi ini 3 kali 4 ditambah berapa ini yang biasa dulu? Hmm, ditambah H ke C itu tadi akar 5 ya. Akar 5 berarti 24 akar 5. Oh, itu jalan tol, sorry sorry. Itu jalan tol tuh. Berarti akar 5 kali 24. Udah aja jarak kan sama dengan kecepatan kali waktu, ya. Berarti yang ditanyanya tuh T-nya di sini. T berarti sama dengan S kali V aja. S kali V. S bagi V, ya. Berarti T untuk menempuh jalan tol berapa nih? T total ya sama dengan T untuk menempuh jalan biasa dulu. T biasa. Jalan biasa ditambah jalan tol. Ngerti ya kenapa kayak gitu? Karena kan ini nih. Dia mau dari kecamatan E mau ke kecamatan C. Tapi kudu lewat H. Jadi jalurnya kayak gini nih. Tuh yang saya merahin tuh. Lihat gambarnya. Ya panjang itu tuh berapa nih? 3 kali 24 ditambah akar 5 kali 24. Yang miring tuh H ke C itu jalan tol. Ya. Jadi T biasanya di sini sama dengan jarak yang biasanya berapa? 3 kali 24 dibagi 40 ya. 40. Terus jadi berapa lagi nih? Ditambah T jalan tol di sini 24 akar 5 dibagi 40. Nah, ini coba dicoret nih. Bagi 4 aja 10. Ini bagi 4 berapa? 6 ya. Bagi 4 10, bagi 4 6. Jadi 18. Ya, 18 per 10 1,8. 1,8 jam ditambah 0,6 akar 5. Ah, ini hati-hati nih satuannya jam. Dia mintanya apa? Menit. Kalau menit kali 60 aja. Jadi ini kali 60, ini kali 60. Jadi 1,8 kali 60 mah 108. Ya, ditambah tadi 0,6 aja ya, 0,6 dikali berapa nih? Waktu tempuh tersingkatnya. Ini kan tadi 24 akar 5 jalan tol tuh 60. Kebalik Katang. Sorry. Ini kebalik nih teman-teman. Lewat jalan tolnya. Saya baru nge sekarang. Jalan tolnya kan 24 akar 5 nih. Tadi dibagi sama 60. Nah, ini bagi 6. Bagi 6 4. Ini bagi 6 10. Jadi 0,4 akar 5 nih. Maaf ya. Ini kebalik nih. Saya baru nge pas ngitung lagi kok nggak ada jawaban gitu. Ya, jadi 0,4 akar 10 tuh. Nanti kaliin sama 60. Jadi 24 kan? 24 akar 5 menit. Ada nggak jawabannya? Ada ya, nomor 16 itu jawabannya yang B. Nomor sekarang teks yang kelima ya. Nah, di sini intinya yang ditanya banyak kado yang terkumpul atau maksimum berapa. Coba ya kita lihat aja di sini informasi pentingnya. SMA Proses Inten adalah SMA unggulan di daerah Tapanuli Raya dan sekitarnya yang telah meluluskan banyak siswanya ke universitas favorit terutama UI dan ITB. Nah, itu jelas bukan informasi penting ya.
yaitu promosi aja. Nah, di tahun 2026 ini SMA Proses Inten akan mengadakan reuni dan menyebar 100 undangan. Nah, ini informasi penting tuh. Nah, di acara tersebut akan diadakan acara tukar kado. Maka diwajibkan setiap pria itu membawa 4 kado berbeda. Jadi kalau misalnya laki-laki itu harus 4 kado. Kalau perempuan itu harus 2 kado gitu ya. Perempuan itu 2 kado. Nah, kemudian kado di akhir dikumpulkan dan di akhir acara peserta memilih kado yang sesuai dengan banyak yang dibawanya. Gitu ya. Yang ditanya banyak kado yang terkumpul paling banyak. Maksimum berapa nih? Berarti kalau maksimum mah gini. Kan dia menyebar 100 undangan tapi nggak dikasih tahu laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Pokoknya mah 100 undangan. Kalau misalnya banyak kado yang terkumpul paling banyak, ya anggap aja yang datang ke undangannya laki-laki semua gitu ya. Jadi laki-laki semua. Kalau misalnya semuanya laki-laki, ya udah maksimum ya. Semua laki-laki berarti 4 dikali 100 aja. Semua datang nih. 100-100-nya datang. Terus laki-laki semua, ya udah. Jadi di sini kan tinggal 4 kali 100 ya 400. Nomor 17 itu jadi jawabannya yang A gitu ya. Yang 400. Nah, nomor 18, jika ternyata alumni yang bisa hadir mengikuti acara tersebut adalah 60% dari undangan yang disebar. Berarti kan dia nyebarnya tuh 100 undangan tuh si SMA Proses Intennya. Nah, 60% dari undangan yang disebar berarti yang hadirnya berapa nih? Yang hadirnya itu adalah 60 orang. Dan kado yang terkumpul ada sebanyak 200 buah. Ya. Kalau laki mah 4 kado, berarti 4 yang dikumpulin sama laki-laki di sini ya. 4 laki-laki, 4 kado yang dibawa laki-laki. Kita nggak tahu laki-lakinya berapa orang gitu. Ditambah setiap perempuan kan kudu bawa 2 kado, jadi ditambah 2P. Ini total kadonya 200. Tapi kalau laki-laki sama perempuan dijumlahin tuh kudu 60 gitu. Ya udah aja di sini nanti bisa tinggal dieliminasi gitu. Kalau nggak ini coba lihat ya biar gampang. Ini bagi 2 semua deh. Ini 2, ini 100. Nah, jadi kan di sini tuh 2L tambah P sama dengan 100. Jadi P-nya mah sama dengan 2L kurangin 100. Jadi nanti masukin aja L ditambah 2L kurang 100 sama dengan 60 gitu. Ya. Oke, hadirnya yang hadirin 60 orang kan. Sama dengan 60. Nah, banyak peserta laki-laki yang hadir berapa? 60%, berarti oke, wanita 2 kado berbeda, berarti 4L tambah 2P sama dengan 200. Cik, ini bener gak ya ngebaginya? Saya bisa nggak ada jawaban lagi, dibagi 2 ini 1. Berarti kan ini 2L ditambah 1P. Ini kan kebalik tuh, lihat nih kebalik nih. Perempuannya sama dengan 100 dikurangin 2L gitu. Nanti baru dimasukin ke sini. L ditambah 100 kurang 2L kudunya. Sama dengan 60. Harus fokus ya, jangan ngelihatnya kemana aja. Ini saya ngelihatnya kemana aja gitu, kebiasaan kalau lagi ngerjain. Nah, L dikurangi 2L itu negatif 2L. Negatif 2L, 60 dikurangin 100 minus 40 ya. Jadi L-nya 20. Ya. 100 kurangin 60 cocok gak sih? P-nya 100 kurangi 2L. Yang hadirnya 60 orang. Laki-lakinya 20. Si perempuannya 40. Kayaknya ini salah ngitung nih. L kurang 2L. L kurang 2L. Dah kan ngaco lagi kan? Minus L. Maaf ya.
Aduh, baru aja ya diomongin. Nah, berarti L-nya sama dengan 40 gitu. Nggak ngeh saya. L-nya 40. Berarti si perempuannya berapa nih? Perempuannya 20. Coba cek ya. Sekarang kalau misalnya laki-lakinya masing-masing bawa 4 kado aja. Berarti 40 kali 4 kan 160 kado. Perempuan masing-masing bawa 2, berarti ini 40 kado. Cocok tuh 200 kado. Jumlahnya juga kan 40 tambah 20, 60. Ya udah nih yang ditanyanya kan jumlah si laki-laki. Jumlah laki-laki berarti 40 orang ya, jawabannya yang C. Lagi nih. Nomor 19, jika ternyata alumni yang bisa hadir dan mengikuti acara tersebut adalah 60% dari undangan, oke, kado yang terkumpulnya ada 200 buah, dan akan dipilih panitia yang terdiri dari ketua, wakil, dan sekretaris. Oh, laki-lakinya ada berapa tuh di sini? Tadi laki-lakinya kan ada 40. Ya. Terus banyak cara terpilihnya panitia dengan ketua laki-laki. Susunannya dia mau dibikin gini nih, ketua, wakil, sama sekretaris. Jadi ini saya bikin filling slotnya ya kayak gini ya. Ini ketua, wakil, sekretaris. Katanya ketuanya tuh kudu laki-laki semua. Kalau ketuanya kudu laki-laki berarti kan ini ada 40 orang. Iya nggak? Ya. Berarti di sini kita isinya 40 untuk ketua. Nah, total semua orang, laki-laki tambah perempuan, itu kan ada 60 orang. Nggak sampai sini? Andaikan satu orang udah kepilih jadi ketua, gitu ya, yang bisa terpilih jadi wakil berapa orang tuh dari 60? Ya 59 kan ya. Kurangin aja 1. Nah, 59. Jadi nanti di sini diisi 59 gitu. Ya. Terus untuk sekretaris berarti ini berapa nih? 58 ya. 58 gitu ya. Banyak cara terpilihnya panitia. Oke. Berarti ini tinggal dikaliin aja. 60% dari undangan yang disebar dan kado yang terkumpulnya 200 buah. Tadi udah ya, 40 laki-laki kan. Berarti 40 kali 59 kali 58. Nah, berapa nih? Coba dihitung. 40 kali 59 kali 58. 8. Pokoknya belakangnya tuh kudu 8 aja. Ini kan 36. 6 kali 8 tuh 6 kali 8 tuh 48. Berarti yang buntutnya 8, nolnya mah nggak usah dilihat. Nah, yang buntutnya 8 yang ini kan. Yang ini mah 43 buntutnya bukan. Ini 57. Ini 89 bukan. 89 juga bukan. Udah pasti yang ini yang D. Jadi biar cepet ngitungnya gitu. Kan 9 kali 8 72 ya. Kalau saya menghitungnya gini, 9 kali 8 kan 72. 72 kali 4 tuh 48. 72 kali 4 berarti buntutnya 8. Cari yang ekornya 8 gitu. Ya. Nanti cobain aja dihitung. Nanti kita dapat kok hasilnya 13,6, 8,80. Itu lebih cepat ngitungnya. Tapi ya terserah aja kalau misalnya nggak yakin mau dihitung manual juga nggak apa-apa ya. Soal nomor 20, jika ternyata alumni yang bisa hadir mengikuti acara tersebut adalah 60%, ya intinya mah laki-lakinya di sini tadi ada 40, perempuannya ada 20. Nah, akan dipilih 3 orang untuk menyanyi. Cara untuk memilih 1 pria dan 2 wanita. Nah, ini gimana nih? Berarti dari 60 orang itu dipilih 1 pria, 1 laki-laki, dan 2 perempuan. Berarti 1 laki-laki kan dari 40 dipilih 1 ya sama 40 C1 ya. Dikali kalau perempuan ya 20 dipilih 2, 20 C2. Nah, ini pokoknya kalau C1 mah langsung aja ini 40 gitu. Dikali 20 C2 berarti ini kan 20 faktorial. Dibagi 20 kurang 2 kan 18 faktorial. Kali 2 faktorial. Nah, nanti ini urai itu. 20 kali 19 kali 18 faktorial. Ini buang aja nih. Ya, ini juga buang. 2 kali 1 kan 2 ya. Ini 10.
Jadi berapa nih? 40 dikali 10 dikali 19. 19 aja. 9 kali 4, 6. Belakangnya 6 nih. Berarti 76. Tuh 7.600 jawabannya. Saya mengelihat ekornya jadi biar cepat ngitungnya ya. Nah, nomor 20 itu jadi jawabannya itu yang D ya.